Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah jika kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu pengambilan keputusan secara efektif. Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, ada yang tahu pengertian dari pengambilan keputusan itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, jika belum, Ibu akan memaparkan sedikit tentang pengertian dari pengambilan keputusan sebelum memasuki lebih lanjut materi yang akan Ibu sampaikan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas, meliputi dua alternatif atau lebih, karena seandainya hanya ada satu alternatif, maka tidak akan ada sebuah keputusan yang akan ditetapkan. Jika keputusannya tepat, maka tindakan yang dipilihnya pun tepat. Sayangnya, banyak yang mengambil tindakan di awal lalu memutuskan kemudian. Saking sudah menjadi kebiasaan, proses pengambilan keputusannya tidak lagi dirasakan. Tidak sadar bahwa setiap hari kita selalu melakukan pengambilan keputusan sehingga kita mengenal istilah menyesal selalu datang di akhir. Padahal, bila kita telah mengambil sebuah keputusan di awal, sebelum mengambil tindakan, sebenarnya menyesal itu tidak perlu ada. Selanjutnya, Ibu akan memulai memaparkan materi pada hari ini. Slide selanjutnya. Nah, adapun topik pembahasan yang Ibu akan bawakan yaitu pengertian pengambilan keputusan, tujuan pengambilan keputusan, dasar-dasar pengambilan keputusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Next. Proses pengambilan keputusan dan yang terakhir yaitu jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Lanjut. Next. Menurut Suharman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan mengenai frekuensi yang akan terjadi. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan. Sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian dari pembahasan sebelumnya ada yang tidak dimengerti? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Jika telah mengerti, Ibu lanjut. Yang ketiga yaitu dasar-dasar pengambilan keputusan.
Dasar-dasar pengambilan keputusan yang pertama adalah intuisi. Intuisi di sini yaitu keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh dari luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Yang kedua adalah pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Yang selanjutnya adalah wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Artinya adalah wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang terakhir adalah rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Mengapa? Karena dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Selanjutnya, next. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Angel, Blackwell, and Miniar menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor perbedaan individu, dan proses psikologis. Faktor lingkungan itu sendiri meliputi dua, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Next. Dan faktor perbedaan individu itu meliputi status sosial, kebiasaan, yang ketiga itu simbol pergaulan, dan yang keempat itu tuntutan. Selanjutnya. Dan adapun faktor psikologisnya meliputi persepsi, sikap, motif, kognitif, dan pengetahuan. Selanjutnya. Dan selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 6 tahap. Tahapan pertama yaitu identifikasi masalah. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dan penganalisis data. Yang ketiga yaitu pembuatan alternatif kebijakan. Dan yang keempat yaitu pemilihan salah satu alternatif terbaik. Dan yang kelima yaitu pelaksanaan keputusan, dan yang terakhir pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis pengambilan keputusan ada dua, yaitu pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Baik, ada kutipan dari Mary Riana yaitu jangan sampai terlambat dalam mengambil sebuah keputusan. Berpikir sebelum bertindak itu baik, namun bila Anda berpikir terlalu lama, peluang terbaik pun akan sirna. Itulah materi yang Ibu sempat bawakan pada kegiatan hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Saya, Bu. Ya, kepada Anissa Rini Suwardi dipersilahkan untuk bertanya. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana kita mampu mengambil keputusan dan tidak menyesal pada akhirnya, Bu?
Nah, terima kasih Anissa Rini Suwardi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Saja. Nah, jika sudah tidak ada, maka Ibu akan memberikan jawaban kepada Anissa Rini Suwardi. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada 3 prinsip yang ditawarkan agar kita mampu mengambil sebuah keputusan dengan landasan yang kuat dan tidak menyesal pada akhirnya. Yang pertama yaitu take. Ambil alih diri sendiri secara 100%. Berhenti salahkan orang lain, seberapa sering kita masih menyimpan sekian persen hidup kita pada orang lain. Kita ambil contoh misal, sering kita memendam rasa menyalahkan orang tua yang telah meminta kita memilih jurusan perkuliahan tertentu, atau menyalahkan orang lain yang telah memberi saran yang kita pandang keliru, atau membicarakan pimpinan di belakang. Mengambil alih diri 100% berarti siap bertanggung jawab atas apapun konsekuensi dari pengambilan keputusan yang akan dan sudah dilalui. Bahkan konsep take juga berarti mengakui bahwa setiap kejadian di masa lalu adalah seutuhnya tanggung jawab kita, sehingga siap menatap masa depan dengan tanggung jawab pribadi yang bulat, utuh, dan tidak ada lagi menyalahkan orang lain. Selanjutnya yaitu kedua. Tahapan kedua yaitu clear. Kita perlu kejernihan perasaan dalam pengambilan sebuah keputusan. Bila tindakan dipengaruhi oleh keputusan, ternyata keputusan kita besar dipengaruhi oleh perasaan kita sendiri. Perasaan yang baik, keputusannya pun juga akan baik. Maka wajar bila ada istilah yang muncul, jangan ambil keputusan saat hati sedang galau. Yang ketiga yaitu value. Kita perlu untuk periksa kembali apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan nilai-nilai. Bila keputusan yang diambil ada dalam konteks pribadi, periksa apakah keputusan itu telah sesuai dengan nilai-nilai diri yang dianut. Itulah jawaban dari Ibu. Apakah Anissa Rini Suwardi sudah mengerti? Iya, Bu. Nah, baik, Ibu akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.